Halo guys, ketemu lagi bareng gua Agus. Kali ini gua mau kasih lihat ke kalian nih satu buah TWS dari merek Nilkin. Merek Nilkin ini kan terkenalnya dulu sebagai aksesoris ya yang lumayan premium. Ini jadi brand Nilkin udah official masuk secara resmi di Indonesia. Dan ini TWS yang dirilisnya namanya Nilkin FreePods di TWS Earphones. Jadi kalian bisa dilihat di sini ada beberapa simbol-simbol dikasih tahu ini comfortable di kuping, terus ear pairingnya juga gampang dan juga ada mikrofon built-in. Di samping kirinya kurang lebih sama juga gambar-gambarnya dan ada udah kasih tahu jamnya bisa bertahan 20 jam total. Lalu sebelah kanan sama juga nih bagian belakangnya. Belakangnya kayak gini kasih tahu nama tipe modelnya itu FP01. Terus functionnya, terus juga ini wirelessnya versi 5. Mungkin maksudnya Bluetooth versi 5 nih di sini ya. Di sini juga jaraknya kurang lebih 10 meter, terus juga ada udah kasih tahu ini playtime. Jadi dipakai nonstop 3,5 jam dengan 50% volume, terus bisa ngecasnya boxnya itu sampai 5 kali. Ini totalnya dapat 20 jam ya kurang lebihnya. Charging time-nya 2 jam buat earphone dan casing juga 2 jam. Ini ada standby time 48 jam kalau nggak dipakai nonstop. Jadi logonya di sini udah ngasih tahu bahwa udah Nilkin ini sudah official masuk secara resmi Indonesia. Jadi ada garansinya tentu aja. Langsung aja kita buka guys, isinya dapat apa aja. Jadi langsung kita tes aja. Ini casingnya bentuknya lumayan kecil loh ini sih. Ringannya juga mantap sih bikinannya. Ini plastiknya dia bahannya kayak matte gitu, jadi terasa lumayan mewah. Di bagian belakangnya ada kayak lampu indikator kayaknya lagi ngecas maksudnya, terus ada micro USB ya buat ngecasnya. Ini enak sih, coba kita buka aja deh. Buka tutupnya ya kayak ada magnetnya juga dikit, jadi bukanya lumayan gampang tapi nggak gampang jatuh buka juga tuh karena ada magnetnya. Lumayan enak sih buka tutupnya. Terus ini kita tes earphone-nya, cabut ya, ada sedikit kayak magnetnya juga waktu nyabut earphone-nya. Oke, balikin tuh dia langsung kayak magnet, jadi buat buka tutupnya sama nyabutnya udah lumayan satisfying sih, enak. Terus kita ke bagian earphone-nya sendiri. Earphone-nya ini yang gue dapet yang warna hitam, di sini bentuknya ngingetin sama apa ya? AirPods kali bisa dibilang ya. Ini bentuknya kayak gini, kayak Walkman yang nggak ada tali gitu. Ini bikinannya juga di sini plastiknya dia kayak glossy, jadi lumayan feel-nya mewah sih pegangnya. Jadi kita cobain konekin ya, keluarin dari boxnya langsung sama si ininya, earpods-nya, dia akan kedip-kedip gitu, merah putih dan langsung kelihatan ini FreePods namanya. Kita konekin tuh, pairing request, tinggal oke. Segampang itu. Oke, ini langsung udah ke connect dan udah siap bisa dipakai. Tapi meskipun si TWS Earphone ini bilang udah Bluetooth 5.0, dimana kita harusnya bisa connect dua device, gua sih nggak nemuin cara bisa connectin ke dua device sekaligus. Jadi kalau udah connect ke iPad ini, gua mau connectin ke handphone lain itu rada susah sih. Dimana kita harus ngereset satu persatu dulu. Jadi kita harus factory reset dulu, baru bisa connect lagi ke device lain. Menurut gua connecting buat factory resetnya itu lumayan ribet. Ini kalian harus masukin kotak dulu, boleh diangkat. Ini kalian harus tap 5 kali. Di sini juga tap 5 kali. Nah, ntar dia akan kedip-kedip di situ. Nah, udah kedip-kedip, kalian masukin kotak, tutup, buka, baru artinya dia udah factory reset. Buat kualitas suaranya jujur sih lumayan bikin kaget sih. Buat harganya yang masuk kategori murah sih ini malah. Suara yang dihasilin itu sih ngebassnya kenceng banget. Gua ekspektasi tadinya nggak kayak gitu. Gua rasa tadinya gua kira bakal suaranya kaleng-kaleng, tapi gua salah sih. Suaranya bisa dibilang bassnya cukup tendang, tapi kalau misalnya buat kualitas kayak treble sama vokalnya nggak terlalu biasa lah gitu. Tapi kalau misalnya, jadi kalau kalian emang suka dengar lagu yang ngebass, cocok banget pakai si headset ini. Tapi kalau misalnya kalian yang suka lagunya mungkin yang lebih audiophile, ya kurang cocok gitu.
Yang gue rasain sih kalau buat kayak nonton film, misalnya yang banyak ngocehnya gitu, suaranya kalau kita kencengin suara orang ngomongnya agak-agak nyakitin kuping. Nah, ini kalau buat misalnya penggunaan tombol-tombol di earphone ini gue suka banget sih. Jadi dia fungsinya lengkap ya. Jadi bisa tap 2 kali di sini buat play atau pause, terus juga dia buat next chapternya juga tahan di sini. Buat previous chapter juga tinggal yang kiri ini ditahan. Jadi dia menghindari salah pencet gitu. Kalau biasanya kalau pencet sekali langsung pause itu di sini jadi aman karena harus pohonnya long gitu, terus juga harus tap 2 kali. Terus bisa buat angkat telepon juga, buat reject call juga, oke. Yang kurang cuma sini nggak bisa volume up, volume down ya. Juga dia bisa panggil asisten. Di sini gue coba pakai Bixby dan Siri ya bisa di tap 3 kali. Jadi buat fungsi udah komplit banget. Paling kalau gue mau kasih lihat ke kalian tuh ke Bixby-nya kepanggil. Ini kualitas suaranya ngetes pakai headsetnya di Nilkin ya, di ngeliat sendiri. Ini kualitasnya kayak gini. Coba dinilai aja kayak gimana. Selanjutnya paling kalau buat ngecasnya ya tadi. Jadi kalau ini dia lagi ini nyala putih, ini terang, ini artinya lagi ngecas ya, isi FreePods di dalamnya ya. Ini jadi kalau dia udah full nanti dia akan mati sendiri lampunya. Terus kalau misalnya kita casin, di sini gue cas pakai power bank. Ini kan masih micro ya, ya sayang sih. Ini kalau kita cas di sini, ini nyoloknya rada keras nih. Nah, ini kalau udah colok dia kedip-kedip merah. Jadi ini artinya lagi ngecas. Ntar kalau udah full dia harusnya kedip merahnya solid gitu, udah nggak kedip-kedip lagi. Jadi buat kasih tahu kalau posisi ngecasnya indikatornya ada sendiri, dan ntar udah full pun ada indikatornya. Kalau dicabut dia akan balik ngecas ke si FreePods-nya lagi. Oh ya, jadi si Nilkir ini pun Bluetooth latency-nya tadi hampir udah oke banget ya, hampir nggak ada. Buat tes itu buat dengerin YouTube gitu kayak sama film itu hampir nggak ada, jadi tepat banget, udah bareng sama dengan mulut ngomong. Tapi gua nggak tes dengan main game karena emang pribadi gua nggak main game di handphone. Jadi gue cuma bisa kasih tahu udah cukup oke pokoknya Bluetooth latency-nya. Terus kalau buat harganya sendiri ini lagi promo. Jadi dari 250.000 ini sekarang harganya cuma 150.000 aja. Sampai kapannya gue nggak tahu, tapi mungkin kemungkinan cuma lagi selama bulan Oktober aja. So kalian buruan klik link pembeliannya, ntar akan gue taruh di description di bawah kalau kalian tertarik. Jadi kalau lu tanya sama gue kira-kira worth it nggak, ini recommended banget sih buat harga 150.000 dapet TWS kayak gini. Oke banget buat suara, buat denger lagu lah gue bilang sih udah puas banget ya. Tapi kalau misalnya kalian buat yang ngarepin macam-macam, ada IP rating apa noise cancelling, itu udah pasti nggak ada di sini ya. Ini jadi pokoknya buat denger lagu udah oke banget. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like, subscribe, and comment ya. Gua Agus di Secara Gadget Review. See you next time.